jagoan kimia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara mudah menamai hidrokarbon. Nah, di hidrokarbon ini ada tiga yang utama ya kalau di SMA ya. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, mereka bertiga ini adalah rantai utama. Ya, dimana nanti menamainya itu ya, kalian ingat kalau alkana itu identik dengan rantai tunggal. Jadi kalau contohnya kayak gini. Misalkan ada C, kemudian ada C lagi. Nah, ini namanya rantai tunggal ya, karena ikatan cuma satu. Kemudian kalau ciri alkena itu rangkap dua. Nah, kayak gini. Nah, berarti alkena nanti namanya. Kalau ada yang rangkap tiga, itu namanya alkuna. Oke, di video ini kita akan bahas tips-tipsnya gimana kalian bisa namain hidrokarbon dengan mudah. Oke, yang pertama adalah biar kalian mudah dalam menamai hidrokarbon, yaitu kalian harus hafal dulu nama-nama utamanya dari C1 sampai C10. Ya, oke, kita hafalin bareng-bareng ya. Kata utamanya adalah C1 itu meta, kedua eta, ketiga propa, keempat butan, kelima penta, keenam heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Jadi kalau misalkan di alkana nanti namanya belakangnya kasih ana aja. Jadi misalkan C1 jadi metana, etana, propana, butana, pentana, dan lain-lain. Kalau alkena berarti karena alkena, nah khusus alkena dan alkuna dia mulainya dari C yang kedua ya. Ini alkena dan alkuna mulainya dari C yang kedua. Jadi nggak ada yang C1 ya. Jadi kalau misalkan C-nya 2, berarti kalau alkena jadinya etena. Jadi ena belakangnya ya. Ingat kata utamanya ada belakangnya ena. Etena. Kalau 3 propena. Kalau 4 butena. Jadi kasih ena aja belakangnya ya. Jadi ena, bukan ana lagi. Kalau alkuna gimana? Sama ya prinsipnya. Kalau misalkan C7 heptuna jadinya. Kalau 8 oktuna. Kalau 9 nonuna. Kalau 10 dekuna. Gitu ya, ingat ya. Kalau satu ana, kalau tunggal itu alkana, kalau rangkap dua alkena jadi ena namanya nanti. Kalau alkuna jadi una di belakangnya ya. Nanti juga kalian harus tahu juga cabang-cabangnya ya. Nah, nanti sebelum ke cabang-cabangnya kita langsung ke contoh dari namanya kayak gimana ya, biar langsung aja ke intinya gitu ya. Oke, tipsnya dalam menamai tata nama hidrokarbon yaitu adalah pertama kalian harus tentukan ya. Tentukan dulu nih, tentukan rantai yang paling panjang ya. Rantai yang paling panjang itu yang pertamanya harus yang dipahaminya. Kedua, kalian tinggal beri nomor. Dan yang ketiga tinggal di nama I ya, tinggal dinamain aja gampang ya. Oke, contoh penerapannya langsung aja ke soalnya. Oke, ada ada contoh seperti ini ya. Kita lihat mana rantai yang paling panjang ya. Ini mudah banget ya. Ini karena yang paling panjang kayaknya lurus nih kan. Ya. Oke, lurus ini kira-kira ada berapa jumlah C-nya? Nah, yang namanya paling panjang itu kita hitung jumlah C yang nyambung-nyambung kayak gini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lebih panjang daripada yang 5? Coba kalau di bawah 1, 2, 3, 4, 5. Sama 5 ya. Jadi ya, kalian boleh manapun yang diambil. Ya, yang gampang kita ambil yang lurus aja ya. Jadi yang rantai paling panjang di sini adalah rantai paling panjangnya. Rantai paling panjangnya ada 5. Oke. Kemudian beri nomor. Nah, nomor itu dari mana? Nomornya itu dari yang paling dekat sama cabangnya. Oke, berarti ini ada dua kemungkinan nomor nih. Bisa nomor satunya dari sini atau nomor satunya dari sini. Nah, yang jelas yang paling dekat sama cabang. Cabang itu di luar yang kita stabiloin ini. Ya, berarti udah jelas ya, ya nomornya itu yang paling dekat dengan cabang adalah dari sebelah kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Berarti ada 5C ya, kemudian ada di luar stabilo ini atau di luar rantai utama ada satu cabang. Kemudian nanti langkah ketiga adalah namai. Ya udah, oke kita namai. Namainya itu mulai dari rantai utama dulu atau rantai yang paling panjangnya nih. Rantai utama itu yang di stabiloid ini. C-nya 5. Ini tunggal semua berarti enggak termasuk ke alkana. C5 namanya apa? 5 itu adalah pentana. Nah, namanya dari belakang dulu, pentana karena C-nya 5. Kemudian ada cabang di nomor berapa? Di nomor 2 nih. Ya, di nomor 2 ada si dia C-nya 1. Ingat tadi C-nya 1 itu apa? Meta kan? Nah, C-nya 1 meta kalau di luar cabang ya namanya kalau cabang itu ya cabang.
cabang itu berakhiran dengan kata il, atau karena mereka alkil. Jadi tadi meta jadinya metil. Ya, kalau C1 metil, ya kalau C1 nanti jadinya metil, ingat-ingat ya. Di alkil belakangnya. Kalau C2 jadinya apa? Kalau tadi kan eta ya, jadinya etil. Nah, kalau C-nya 2 berarti etil gitu. Nah, nanti ada lagi yang minimal kalian harus paham adalah yang C-nya 3. Nah, C-nya 3 itu ada dua nama nanti. Ada yang namanya propil, ya, propil. Ada yang namanya isopropil. Isopropil. Sebenarnya ada lagi yang C4, tapi utamanya minimal banget kalian harus paham C1 sampai C3 aja. Nah, kalau apa bedanya nih propil sama isopropil? Kalau kakak punya rantai utama, misalkan lurus nih, ini rantai yang paling panjangnya, ini rantai utama nih. Kalau propil itu kayak gini bentuknya. Ya, set. Kemudian ada 1, 2, 3. Nah, jadi utamanya dia terikat pada C yang pertamanya. Kan ini C-nya ada 3 nih. Yang nyambung ke rantai utamanya itu adalah C yang pertamanya. Itu namanya propil. Nah, beda sama isopropil. Kalau isopropil kayak gini. Ini ada rantai utama. Ya, kemudian dia terikatnya kayak gini nih. Set, 1, 2, 3. Kita ke atas sedikit biar jelas ya. Nah, seperti gini. Ini kan C-nya 3 nih. Nah, bedanya kalau propil kan di C yang pertama yang terikat ke rantai utamanya nih, yang panjangnya. Kalau isopropil dia terikatnya di C yang tengah-tengahnya atau di C yang kedua. Ingat aja ya. Kalau propil di C yang pertama, kalau isopropil di C yang tengah. Ya. Oke, balik lagi ke tema yang tadi. Di rantai utamanya 5, berarti namanya pentana. Kemudian setelah kita namain rantai utamanya, kita namain cabang-cabangnya. Kebetulan cabangnya cuma ada 1, yaitu di nomor 2. Ingat, cabang itu adalah yang di luar yang stabiloid. C-nya 1 nih, berarti namanya adalah metil. Jadi kita kasih nomornya. Metilnya di nomor berapa? Di nomor 2. Berarti 2 metil. 2 metil pentana. Ini nama lengkapnya ya. Gampang. Lanjut ke nomor berikut ini biar lebih jelas lagi. Kita cari rantai paling panjangnya mana kira-kira nih? Untuk yang kedua nih, contoh yang kedua. Oke, kita stabilin lagi biar kebayang ya. Apakah lurus seperti ini? Coba kalau lurus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5C. Ada yang lebih panjang selain 5C? Coba kita cari yang lain. Kak, boleh nggak belok ke atas ke sana? Boleh ya. Yang penting dia nyambung cabang C-nya. Ya. Coba kalau ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Ke atas nih. Nah, ingat di atas itu, nih di atas ini, C-nya 2. Ya, berarti walaupun dia tulisnya kayak cuma C1 doang, ini ada 2 nih C-nya. Berarti dihitungnya 2. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih panjang ya. Dibanding tadi lurus ya, lurus cuma 5 kan. Nah, berarti kalau kayak gini yang paling panjangnya adalah yang ke atas. Karena jumlahnya lebih banyak. Ada C-nya ada 6. Ya, ingat ya. Harus hati-hati dalam menentukan rantai utama. Cari yang paling panjang ya. Oke, coba kita ingat. Pertama, rantai paling panjangnya sudah ketemu nih. Rantai paling panjangnya ada 6. 6 itu tadi apa? Heksa ya. Jadi karena dia tunggal jadinya alkana, jadinya heksana. Ya, dia lantai 6 berarti heksana. Heksana. Kemudian apa langkah keduanya? Beri nomor. Oke, nomornya dari mana nih? Dari sebelah sini, apa dari sebelah sini? Cari yang paling dekat sama cabang. Kalau dari sebelah kiri, cabangnya jauh banget nih. Ingat cabang itu yang di luar yang kita stabiloin ya. Nah, yang udah jelas cabangnya paling dekat dari sebelah kanan ya. Ingat ini C-nya 2 nih, dihitungnya 2 kali. 1, 2 gitu. 3, 4, 5, 6. Berarti cabangnya lebih dekat dari sini karena nomor 3. Kalau dari sebelah sini kan 1, 2, 3, 4. Kejauhannya lebih dekat dari kanan. Dari nomor 3. Udah deh, kalau udah kita nomorin, tinggal kita namain aja ya. Ingat dari rantai utama dulu paling belakang. Heksana karena dia 6 C-nya. Heksana. Kemudian cabangnya di nomor 3 nih yang ini ya. Di nomor 3 ada C-nya 1. Apa C-nya 1 nih? Metil. Berarti ingat nomornya kasih nomor dulu. 3 strip 3 metil strip heksana gitu ya. Namanya gampang banget ya. Tentukan rantai paling panjang, beri nomor, kemudian namai saja. Lanjut berikutnya biar mantap. Oke, sekarang kita lanjut latihan ya. Yang tadi sudah dijelasin tentang contoh-contohnya. Ini udah latihannya banyak banget nih. Sekarang kita biar lebih mantap lagi. Cobain ngenamain hidrokarbonnya ya. Oke, pertama dari sebelah kiri dulu nih. Ingat dalam ngenamain mulai dari mana? Tentukan rantai paling panjang. Oke, dari sebelah kiri nih. Kira-kira rantai paling panjangnya mana ya? Apakah yang ini? 1,
2, 3, 4, 5. Ini 5 nih, kita dapat yang paling panjang 5. Apakah ada yang lebih panjang daripada yang 5? Dari bawah Kak, cobain dari bawah. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja ya. Sama-sama 5. Jadi kalau kayak gini, Kak, kalau misalkan dari bawah 5, dari yang sini ke 5 gimana? Pilih yang lurus aja ya, lebih gampang. Tapi kalau kalian yang dari bawah juga nggak masalah, sama aja ya. Oke, kita ambil yang lurus aja biar lebih mudah ya. Setelah tentukan rantai paling panjangnya itu ada 5 ya. Ini alkana ya, karena tunggal semua. Tinggal berikutnya apa? Nomorin ya. Tinggal dinomorin. Nomornya dari sebelah kiri apa dari sebelah kanan nih? Coba kita cek. Kalau dari kiri nomor yang cabangnya di nomor berapa? 1, 2. Cabangnya di nomor 2. Tapi kalau di sebelah kanan 1, 2, 3. Kejauhan ya. Jadi udah jelas nomornya dari sebelah kiri ya, karena lebih dekat dengan cabang. Ingat, cabang itu yang di luar kita stabiloin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tinggal tulis namanya ya kan, setelah dinomorin namain. C-nya 5, apa C-nya 5? Pentana. Makanya penting banget kalian hafal tadi yang C1 sampai C10 ya. Tinggal diulangin lagi kalau belum lancar. Pentana. Langkah berikutnya tinggal namain cabang-cabangnya. Cabangnya ada di nomor 2 dan ada di nomor 3. Ya. Dan kebetulan cabangnya sama nih, sama-sama C-nya 1. Berarti kita bisa gabungin nomornya jadi kayak gini. 2,3 karena sama-sama C-nya 1 ya. Kalau beda ya kita harus pisahin. 2,3 C-nya 1 apa? Metil. Ingat ya, 2,3 berarti karena ada 2 berarti bukan metil lagi tapi tambahin depannya di. Ya, dimetil. Hilang. 2,3 dimetil pentana. Ya, nama lengkapnya gitu ya. Kalau ada 3 yang sama gimana, Kak? Ya, jadi namanya tri ya. Trimetil. Kalau ada 4 tetrametil ya. Kalau 1 ya udah metil aja. Ingat ya, kalau 2 di, 3 tri ya, 4 tetra. Kalau beda harus dipisahin. Lanjut yang ke yang berikutnya, yang sebelah kanan yang lebih panjang nih, yang lebih buatan sendiri. Asik ya. Kita cobain. Mana rantai paling panjangnya? Cek. Cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ini paling panjang? 6? Mana yo? Coba ke atas Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja 6 ya. Jadi kemana dong? Hati-hati. Ini ada jebakan yang bawah. Yang bawah itu C-nya 2 nih, yang ini nih. Nah, awas ya. Berarti ini, kalau kita ini boleh hitung nggak Kak? Jadi nambahin 2 lagi. Iya boleh ya, karena ini jebakan. Kan ya, bukan cabang ya. Cek paling panjang nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini C-nya 2. Ya, berarti yang paling panjangnya fix yang ini ya. Ke bawah karena dia C-nya 8 dibanding yang lain. Kalau ke atas cuma 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti ke bawah nih yang paling panjang nih ada 8. Sip, dapat rantai paling panjangnya ya. Biar lancar kalian harus sering-sering latihan. Jadi intinya peka ketika ketemu soal-soal seperti ini. Nah, nomor ini dari sebelah sini apa dari sebelah sini nomornya ya? Coba kalau di sebelah sini dari kiri 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor 4. Kalau di kanan 1, 2, ingat dihitungnya 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jelas ya. Berarti nomornya dari yang sebelah kiri. Karena dari kiri itu dia nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awas ada 2 di sini ya. Tinggal namain setelah nomorin namain. C-nya 8 tuh apa? 8 adalah oktana. Karena dia tunggal ya berarti alkana kan. Nggak ada yang rangkap 2. Oktana, lihat. Terus berikutnya tinggal cabangnya. Cabangnya cuma ada 1 nih di nomor 4 doang. Ya. C-nya ada berapa nih cabangnya nih? 1, 2, 3. Ingat kalau 3 berarti apa? Propana kan harusnya kalau di alkana propana, kalau alkyl jadinya propil. Tapi ingat ini dia berada di C yang tengah-tengah. Ya, ingat tadi yang tadi kan dijelaskan kan. Kalau dia di C yang kalau yang C yang 3 itu kalau terikatnya kepada di C yang pertama nanti dia namanya adalah propil. Tapi kalau diikatnya di yang tengah-tengah ya. Ya, ini kan di tengah-tengah nih, berarti dia namanya adalah apa? Isopropil. Ya, berarti cabangnya namanya isopropil. Terus karena cabang cuma 1 langsung kita tulis aja. 4 di nomor 4 ada cabang nomor 4 di nomor 4 ada cabang. 4 namanya apa? Isopropil ya. 4 isopropil oktana. Oke, lanjut berikutnya. Yang dulu deh, yang pendek dulu ya. Yang pendek. Rantai utamanya mana? Ini mah gampang langsung kelihatan. Yang ini ya. Nggak ada yang lebih panjang dibanding ini kan? Ya. Tuh 2, 3, 4. Kalau di bawah sama 1, 2, 3, 4. Ya udah, berarti kita yang lurus aja ya. Lebih mudah soalnya lihatnya kalau lurus. Tinggal nomorin dari kiri atau dari kanan.
Dari kiri nomornya 1, 2. Dari kanan 1, 2. Loh, sama Kak ini. Sama-sama nomor 2, dekat semua cabangnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, ketika dia cabangnya sama-sama dekat di nomor yang sama, langkah berikutnya, pertimbangan berikutnya adalah kita lihat rantainya yang lebih banyak, cabangnya lebih banyak mana. Kalau dari sebelah sini, cabangnya cuma 1, ini doang ya kan? Ya, kalau dari sebelah sini, sama-sama nomor 2, cabangnya ada 2. Ada yang di bawah 1, di atas 1. Berarti fix nomornya dari sebelah kiri ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, pertimbangannya mana cabangnya yang lebih banyak. Tapi ingat ya, yang pertama adalah nomor paling dekat dulu. Kalau misalkan nomornya sama, ya sama-sama dekat, kita cari yang lebih banyak cabangnya ya. Berarti dari sini ya, dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. C-nya 4 itu apa? Butana. Ya, biar lancar diapalin lagi tadi ya. Kemudian ada cabang di nomor 2. Dan ada cabang lagi di nomor 3. Ini sama-sama C-nya 1 semua ya di cabangnya ya. C1, C1, C1. Berarti sama-sama metil ya kan? Nah, berarti bisa kita gabungin namanya. Berarti di nomor 2, ingat nomor 2 ada 2 kan? Di atas dan di bawah. Jadi ditulis 2 kali. 2,2. Nah, gitu. Karena di atas ada, di bawah ada. 2,2. Ada lagi nih nomor 3 sama-sama metil. Berarti 2,2,3 strip. Nah, ada 3 jadi namanya adalah trimetil gitu. Trimetil butana. Sip, gampang ya. Lanjut yang ini, yang lebih panjang ya. Cari rantai paling panjangnya mana? Coba kita biasain dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita dapat 9 nih. Ada yang lebih panjang dibanding 9 enggak? Coba di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga ya. Tapi nanti kalau dari bawah ini cabangnya nanti nggak kehitung semua nih. Aneh nanti ini cabang apa kayak gini nih kalau kayak misalkan kita ngambil dari bawah ya. Ribet jadinya ya. Karena kita nggak tahu nih cabangnya kalau bentuknya kayak gini nih, ini kakak bulat ini. Kalau kalian ambil lurus, ini jadi cabangnya aneh. Ini cabang apa begini ya. Jadi nggak mungkin yang itu ya. Nah, berarti kita ambil yang lurus karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini rantai utamanya 9 ya. Tinggal nomorin dari sebelah kanan. Ya, dari sebelah kanan cabangnya terlalu jauh, dari kiri pasti kan ya. Berarti dari sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti rantai utamanya ada 9. Ingat ya tadi ya kakak garis bawahi. Kalau kalian ngambilnya dari sini nomor 1, 2, 3, walaupun sama-sama 9 nih kalau dari sini, jadinya cabangnya jadi aneh ya. Jadi kalian nggak usah ngambil yang itu. Cari yang udah jelas-jelas bisa kalian namain ya. Berarti C-nya 9. Nah, C9 itu apa? Nonana ya, namanya adalah nonana. Oke, 9 nonana. Kemudian tinggal cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2 ada cabang nih. Di nomor 3 juga ada. Di nomor 4 juga ada. Ya, di nomor 2 apa nih? Metil ya. Ini ada metil, ini ada metil. Di nomor 3 C-nya 2. C-nya 2 itu apa? Etil ya. Kalau C-nya 2 itu etil. Nah, ini C-nya 3 nih yang keempat. Nah, namanya apa? Propil apa isopropil nih? Nah, ingat dia terikatnya kepada C yang pertama ya kan? C yang ini kan, bukan C tengah-tengah kan? Ya, kalau C tengah-tengah nanti dapatnya yang kayak gini. Ya, ini C tengah-tengah nih. Kalau C tengah-tengah jadinya namanya isopropil. Tapi kalau misalkan dia di C yang pertama kayak gini, ya, berarti namanya adalah propil, ya. Oke, ingat cara bedain propil dan isopropil. Nah, tinggal namain. Nah, namain gimana Kak? Kita kalau ada cabang beda-beda gini, namanya berdasarkan abjad ya. M dulu, E dulu, atau P dulu. Ya jelas abjad ya E dulu ya. Ya berarti namanya kita mulai dari etil dulu. Ya ini panjang nih, berarti harus kita geserin lagi. Ini penonannya kita pindahin lagi lah. Ya, karena panjang nih namanya kayaknya. Kita tulis lagi, nonannya agak jauh ya. Nah. Kemudian ada cabang, kita tulis yang awal adalah etil dulu karena sesuai abjad. Etil ada di nomor 3, berarti 3 strip 3 etil. Kemudian apa lagi? M dulu atau P dulu? M dulu ya. Nah, berarti metil dulu yang ditulis. Nah, cabang metilnya berhubung ada 2 ya. Di nomor 2 ada 2 nih, ada yang di atas sama yang di bawah. Berarti 2,2. Ya, ini kalau ada 2 berarti dia dimetil. Ingat, untuk menentukan abjadnya itu adalah metilnya, bukan di-nya ya. Metil. 2,2 dimetil. Kemudian di nomor 3-nya tadi udah etil. Nah, nomor 4 yang belum kita tulis ya. Ada propil. Lalu kita tulis berarti strip 4 propil. Waduh, nggak muat nih. Kita hapus lagi nih.
Panjang banget namanya. 4 profil. 4 profil nonana. Nonana. Wih, panjang banget namanya ya. Jadi nama lengkapnya adalah 3 etil 2,2 dimetil 4 propil nonana. Ya, gampangnya. Lanjut ke nama berikutnya. Kak, ini semuanya alkana semua, nggak ada yang alkena alkunanya. Oke, ada ini, tenang aja ya. Nah, nih ada latihan 3 lagi ya. Oke, langsung ke yang ini. Mau yang mana dulu nih? Mau yang ini dulu ya, yang merah dulu nih, biar menyala ya. Cari rantai paling panjangnya dulu. Nah, jelas. Coba biasain aja lurus dulu ya. Coba kalau lurus berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini paling panjangnya 7. Apa yang lebih, ada yang lebih panjang dibanding 7? Coba dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Nah, karena sama-sama ada paling panjangnya cuma 7, kita ambil yang lurus aja biar lebih gampang. Ingat ya, kalau ada yang sama nomornya cari yang lebih lurus, lebih gampang ya. C-nya 7. Nah, C-nya 7 itu apa? Heptana kan? Heptana kalau dianya tunggal. Tapi ini ada rangkap 3 nih. Ini rangkap 3. Rangkap 3. Rangkap. Nah, kalau rangkap 3 namanya apa? Alkuna berarti dia. Alkuna. Berarti namanya adalah kasih una belakangnya. Yang tadinya harusnya heptana jadinya heptuna. Heptuna. Oke. Kalau alkena dan alkuna itu namanya lebih gampang ya. Kenapa? Karena dia nomornya tuh cari yang lebih dekat sama rangkap 3-nya ini ya. Berarti kalau dari kiri kita nomornya berapa nih? 1, 2, 3. Kalau di kanan jauh banget kan? Nah, sudah fix berarti nomornya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat kalau alkena ataupun alkuna dia untuk nomornya itu yang lebih dekat sama rangkapnya. Jadi lebih gampang ya. Oke, berarti tinggal lebih lengkap lagi nya kita harus ngasih informasi rangkapnya ini ada di nomor berapa nih. Rangkapnya ada di C nomor 3 ya, yang ini nih. Ya, di C yang ini kan. Ya, bukan dari C dari sebelah kanan, dari sebelah sini ya. Ya, dari yang lebih dekatnya. C yang ketiga berarti namanya adalah 3 heptuna. Nah, jadi informasinya adalah di nomor 3 itu ada rangkap 3 ya. Nah, ini. Kemudian tinggal namain cabangnya. Cabangnya di nomor 2 ya. Yang ingat cabangnya di luar stabilo ya. Ada metil sama metil lagi. Berarti tinggal namanya kita bisa gabungin 2,2 dimetil 3 heptuna. Ingat 3 ini menunjukkan adalah rangkapnya di nomor 3 ya, yang ini. Oke, lanjut lagi. Yang mana nih? Yang ini dulu ya. Oke, yang ini. Set, kita cobain. Cari rantai paling panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lurus 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ada yang lebih panjang dibanding yang 5? Kemana nih? Oh, ke bawah ya. Coba kita kalau ke bawah ada berapa? Coba kalau ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih panjang nih 6 nih ya. Nah, kan dari sini boleh nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh nggak kalau dari sini? Nggak boleh ya, karena rangkapnya kelewat nanti. Ya, ingat ini ada rangkap 2, berarti kita prioritaskan ya. Berarti lantai utamanya adalah yang ini. Tinggal nomorin. Nomornya dari mana? Sudah pasti yang dekat sama rangkapnya yang ini. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 rantai utamanya. Cuma di sini ada rangkap 2, berarti dia termasuk apa? Alkena. Nah, berarti kalau alkena kasih belakangnya kasih ena ya. 6, C6 itu adalah heksana tadi ya kalau alkana. Berarti kalau alkena jadinya heksena. Belakangnya jadi ena gitu ya. Heksena. Ingat ada kasih informasi rangkapnya di nomor berapa? Di nomor C yang pertama ya. Dimulai dari C yang pertama kan, rangkapnya nih yang ini. Ini si dia nih, si rangkap nih. Di C yang pertama. Berarti 1 heksena. Ya, harus ada informasi rangkapnya nomor berapa. Habis itu tinggal kita cabangnya. Cabangnya yang di luar stabilo ada apa aja? Ada yang nomor 2 nih, yang ini. Nomor 3. Dan kemudian di nomor 4 juga ada lagi. Sama-sama metil semua. Berarti tinggal bisa kita gabungin ya. Berarti nama lengkapnya adalah 2 ya, 3, 4 trimetil ya, trimetil 1 heksena. Oke, sip, gampang ya. Nah, untuk yang bawah ya, yang terakhir kita coba namain lagi, cari yang paling panjangnya mana. Awas jangan kena jebakan yang kayak gini. Ini banyak cabang-cabangnya, jadi bisa lebih panjang semuanya. Ingat, utamakan yang dekat sama rangkapnya. Apakah dari sini? Ya, lurus. Lurus kayak gini, lurus nih. Lurus berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang lebih panjang dibanding 7? Ini Kak, di bawah ada C-nya 2. Udah cerdas ya. Ini jebakan. Ini bisa lebih panjang nih kayak gini karena C-nya 2.
Kayaknya bukan yang lurus ya. Kita cari yang dari bawah coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah begini? 8. Ada yang lebih banyak daripada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang lebih banyak daripada 8? Ada ya, ini jebakan nih, C2 lagi nih. Boleh, memang boleh belok lagi ke bawah? Boleh. Ya selama dia masih nyambung kayak gini ya. Dan dia C-nya 2, berarti bisa nambah lagi ya. Kalau hitung ke bawah. Ulangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau ke bawah 8, 9 ya. Jadi ada 9. Ini yang paling panjangnya. Jadi ada 9 rantai utamanya ya. Harus jeli kita melihatnya ya. Rantai utamanya, rantai paling panjangnya ada 9 ya. Tandain biar nggak lupa ya. Terus tinggal kita nomorin. Nomornya dari mana nih? Ingat yang dekat sama rangkap karena dia alkena kan. Berarti dari sini ya. 1, 2, karena ingat C-nya ada 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat bukan 8, ada 2 di sini ya. 8, 9. Sip. Ya, jadi ada 9 rantai utamanya. 9 itu apa namanya? Ya, tadinya nonana kalau di alkena. Kalau di alkena jadinya nonena. Bukan alkena ya, nonena. Rangkapnya nomor berapa? Ikatan rangkap ini di nomor berapa? Di C nomor 3 ya, yang ini ya. Berarti 3 nonena. Baru ngurusin cabang-cabangnya. Cabang di nomor berapa nih? Nomor 3. Di nomor 3 ada metil. Ini ada metil. Kemudian ada di nomor 5 ada metil lagi. Nih, tandain nih biar nggak lupa ya. Set. Di sini ada cabang. Di sini ada cabang lagi nomor 7-nya. Ada metil lagi. Berarti metilnya ada 3 ya. Kemudian di sini ada, ini cabang yang berbeda ya. Di nomor 6 ada C2. C2 itu adalah etil ya. Berarti kalau ada cabang yang berbeda kita urutkan berdasarkan abjadnya. Etil dulu apa metil dulu? Abjad. Dulu ya. Etil dulu. Berarti tulisnya etil dulu. 6 etil ya, 6 etil strip. Nah, metilnya ada 3. Di nomor berapa aja? 3 yang ini ya. 3. Kemudian di nomor 5 3,5. Satu lagi di nomor 7 ya, yang ini ya. Ini nomor 7 nih. 3,5,7 karena ada 3 berarti tri ya. Tri metil 3 nonena. Nah, itulah nama lengkapnya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita tentang tata nama hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Ya, catat juga poin-poin pentingnya supaya kalian bisa. Dan kalau mau untuk menguji kemampuan kalian bisa latihan yang sudah disediakan di bawah ini ya. Silakan boleh di pause dulu atau di screenshot videonya ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Kalau masih bingung silahkan tulis di kolom komentar.